Kemudian langsung beberapa hal yang berkaitan dengan bekam, jenis-jenis bekam. Halaman berapa? 7 ya. Jenis-jenis bekam itu ada bekam basah, ada bekam kering. Bekam basah itu apa? Ya, bekam basah itu adalah bekam yang di luka itu namanya bekam basah. Dan bekam Nabi itu ya bekam basah, bekam sunnah itu bekam basah. Kemudian ada pengembangan bekam kering. Karena nanti tidak semua orang bisa di bekam basah. Ada satu kondisi yang tidak bisa di bekam basah. Apa kondisi itu? Kondisi orang itu yang sangat lemah. Karena bekam itu syaratnya 2. Cukup darah, cukup tenaga. Apa? Ulangi. Cukup darah, cukup tenaga. Yang keras? Cukup darah, cukup tenaga. Sekali lagi. Cukup darah, cukup tenaga. Nah, kalau sudah cukup, kalau tidak cukup darah berarti tidak direkomendasikan untuk dibekam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang kekurangan darah. Bukan darah rendah ya, bukan. Kekurangan darah. Jadi HB rendah. Biasanya ditandai dengan orang yang pucat. Nah itu tidak direkomendasikan untuk dibekam karena udah pucat dan udah lemes. Gitu. Udah pucat, sangat pucat itu kita akan membedakan ini pucat apa tidak gitu. Obat oleh Allah di tubuh ini. Hanya kita aja yang israf. Sebenarnya kalau tidak israf, kenapa kita sakit? Satu, karena kita israf. Manusia itu adalah dhaif, iftiqar ilallah. Gitu. Sebenarnya ini sudah di tubuh ini sudah ada namanya sel darah putih yang untuk memerangi virus, penyakit-penyakit demikian. Jadi orang diabetes itu tidak boleh dibekam. Satu, karena darahnya tidak berkualitas. Kenapa kok tidak berkualitas? Karena sari makanan yang diserap itu tidak sesuai dengan insulin yang dibutuhkan. Insulin ini ada namanya organ tubuh kayak jantung, lambung dan lain sebagainya. Namanya organ itu pankreas yang memproduksi terhadap insulin. Insulin inilah campuran daripada intisari makanan. Sehingga kalau simbang antara sari makan dan insulin ini bisa masuk sel tubuh, diserap oleh sel, dikirim ke seluruh tubuh. Tapi ketika insulinnya tidak sesuai, overload terhadap gula, maka yang beredar di dalam tubuh itu adalah darahnya tidak berkualitas. Sehingga ketika luka sulit kering, terus orangnya lemes dan organ-organ tubuh akan lemes semua. Makanya orang diabetes gak boleh dibekam. Khawatir kalau luka nanti gak sembuh-sembuh, terutama di kaki ya. Pokok orang diabetes dari sini ke bawah nggak boleh, dari sini ke atas ini 50-50, harus melalui diagnosa dulu. Kalau ke bawah tanyakan dulu, Pak punya gula darah berapa? 300, oke, nggak apa-apa. Tapi Bapak untuk sementara tidak dibekam. Kita melalui pengobatan yang lain, cukup diruqyah dulu gitu ya. Terus jangan membekam orang yang fisiknya sangat lemah atau orang yang kelelahan, jelas. Terus membekam orang menderita penyakit kulit merata atau kulit yang parah seperti ilustrasi dan edema, seperti orang bengkak semua itu tidak direkomendasikan untuk dibekam. Cuman ini saya punya pengalaman, kan ada penyakit kulit yang merah, gatal, kering, ngelupas gitu ya. Itu ada pengalaman, saya pernah membekam orang itu, padahal yang dibekam bukan itunya, bukan penyakit kulitnya, tapi saya bekam di pinggirnya. Dia punya penyakit kulit di dekatnya kahil gitu. Akhirnya saya bekam kahilnya. Setelah berapa kali pertemuan, ternyata yang merah-merah mengelupas itu sembuh dengan sendirinya.
padahal saya tidak membekam terhadap yang gatal-gatal itu, hanya di pinggirnya. Itu saya pengalaman, dan teman saya juga pengalaman pernah seperti itu. Kemudian membekam orang yang sudah jompo, lemah, anak di bawah 1 tahun, jelas tidak boleh ya. Kemudian penderita hepatitis atau semua penyakit penular ya, semua penyakit menular itu tidak boleh dibekam. Penyakit menular kayak apa penyakit menular? Semuanya yang menular tidak boleh dibekam. Kenapa kok tidak boleh dibekam? Khawatir menular gitu aja. Gitu aja, tidak boleh. Ini kan cari yang terbaik. Kemudian jangan membekam kondisi perut kekenyangan atau kehausan kelaparan yang sangat, itu jangan. Sangat kekenyangan, sangat kelaparan. Makanya pasien harus makan minimal ya, dari makan tuh 2 jam jaraknya, standar yang bagus. 2 jam setelah makan baru dibekam, itu standar. Kalau setelah makan langsung bekam, ya sebenarnya ada apa-apa, hanya khawatir begini, di perut sedang energi fokus terhadap penghancuran makanan, kemudian di tubuh dibekam. Ini nanti hasilnya tidak maksimal. Kadang-kadang ada yang muntah begitu, kadang-kadang tidak begitu. Terus wanita hamil trimester awal nggak boleh dibekam. Jadi kalau wanita hamil dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu tidak boleh dibekam. Kalau setelah itu baru boleh. Wanita haid dan nifas